Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Garuda Indonesia membebas tugaskan sementara waktu awak kabin imbas hilangnya ponsel penumpang saat penerbangan Jakarta-Melbourne. Hingga kini maskapai milik BUMN tersebut masih melakukan investigasi internal. Dalam rilis tertulis yang diterima oleh Kompas TV, Corporate Secretary Garuda Indonesia menyatakan Garuda Indonesia saat ini melakukan investigasi secara menyeluruh bersama pemangku kepentingan terkait untuk mendukung proses pelaporan tersebut. Hal ini termasuk dengan melakukan identifikasi kronologi kejadian terhadap awak kabin yang bertugas. Demi kelancaran proses investigasi, seluruh awak kabin yang bertugas telah dibebas tugaskan untuk sementara waktu dari tugas penerbangan. Sebelumnya ramai di media sosial, seorang penumpang Garuda Indonesia mengaku kehilangan ponsel saat melakukan penerbangan dari Jakarta menuju Melbourne dengan nomor penerbangan GA716 pada 6 Juni lalu. Dalam akun Instagram milik korban yang bernama Michael Cendara, dirinya mengaku saat berada dalam pesawat, ia menyimpan ponsel di kantong kursi tempat duduknya, kemudian beristirahat. Namun ponselnya hilang ketika pesawat mendarat di Melbourne, Australia. Korban sempat melaporkan hal ini kepada kru pesawat. Usai turun dari pesawat, korban melakukan pencarian melalui program Find My iPhone. Kemudian terdeteksi jika ponsel miliknya berada di sebuah hotel di kawasan South Bank. Saat disambangi, manajer hotel mengkonfirmasi jika hari itu hanya ada kru Garuda GA716 yang melakukan check-in menginap di hotel tersebut. Belakangan korban mendeteksi ponsel miliknya berada di Sungai Yara, Melbourne. Tanggal 6 Juni, sekarang jam 1, baru tiba di Melbourne dengan pesawat GA716 dari Jakarta ke Melbourne. Saya masuk ke gate boarding jam 1.55 dan setelah itu saya taruh HP saya di kursi nomornya 30D dan saya tidur dan anak saya tidur di baris itu. Dan pagi ini ketika kita mau keluar dari pesawat saya cek loket kantong itu dan ternyata tidak ada. HP saya sudah hilang. Terkait dugaan pencurian ponsel di kabin pesawat Garuda Indonesia, anggota Komisi 5 DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyebut pihak Garuda harus bertanggung jawab atas kehilangan barang yang terjadi dalam kabin ketika dalam penerbangan. Komisi 5 juga meminta agar Garuda terbuka akan investigasi dugaan pencurian karena hal tersebut menyangkut maskapai milik BUMN. Saya meminta Garuda untuk terbuka ya terkait dengan peristiwa ini. Jangan ada yang ditutupi. Okay. Kalau memang ada kru yang bersalah tidak menerapkan SOP, berikan sanksi berat gitu. Karena ini menyangkut kepercayaan publik terhadap maskapai BUMN kita. Gitu. Oke. Hingga kini pihak Garuda Indonesia masih melakukan investigasi internal terkait laporan hilangnya ponsel yang dialami penumpangnya. Tim Liputan, Kompas TV. Sejauh mana pihak maskapai Garuda Indonesia harus bertanggung jawab atas kehilangan barang penumpang di kabin pesawat saat penerbangan, dan seperti apa SOP jika ada barang yang hilang saat ataupun yang terjadi saat penerbangan? Kami membahasnya bersama dengan pengamat penerbangan Alvin Lee. Selamat petang, Mas Alvin. Selamat petang, Mas Yasir. Ini kan Garuda Indonesia sendiri sudah menyebut bahwa kru kabin dibebas tugaskan sementara untuk investigasi. Menurut Anda, apakah ini sudah cukup atau ada hal lain yang harus dilakukan oleh maskapai BUMN ini? Ya, awak kabin dibebas tugaskan ini dalam rangka mempermudah penyelidikan.
Karena kalau tidak dibebas tugaskan, awak kabin ini nanti setiap hari akan ada tugas terbang kemana-mana dan akan sulit untuk dilakukan penyelidikan di sana. Tentunya pembebas tugasan ini bukan hukuman, tapi merupakan suatu proses untuk memfasilitasi penyelidikan. Nanti hasil penyelidikannya apa? Kalau memang terbukti ada awak kabin yang melakukan tindakan tidak terpuji itu, tentunya nantinya akan ada sanksi. Demikian, Mas. Masih dalam proses investigasi, jika terbukti melakukan pelanggaran, apakah informasi ini harus disampaikan oleh pihak Garuda ke publik? Oh ya, jelas. Terutama karena Garuda itu adalah perusahaan TBK ya. Jadi harus transparan kepada publik. Pemegang sahamnya juga tentunya publik juga punya hak mengetahui, apalagi kasus ini sudah menjadi perhatian masyarakat, tidak hanya di Indonesia tapi juga di Australia, karena penerbangan dari Indonesia tapi ketahuannya di Australia dan korban berdomisili di Australia. Jadi demi menjaga nama baik Garuda, kalau memang terbukti ada awak kabin yang melakukan tindakan tercela itu, Garuda harus menunjukkan kesungguhannya bahwa tidak mentolerir tindakan-tindakan seperti itu. Demikian. Baik, ini sambil menunggu ya hasil investigasi dari pihak Garuda begitu. Tapi menurut Anda sendiri SOP barang hilang di pesawat itu seperti apa? Iya, kalau kita melihat secara regulasi, peraturan adalah penumpang bertanggung jawab atas barang bawaannya sendiri. Karena pihak pengangkut kan tidak tahu apa saja yang dibawa ya. Sehingga penumpang bertanggung jawab terhadap barang bawaannya sendiri. Maka dari itu juga pernah beberapa kali belakangan ini juga banyak terjadi pencurian di dalam pesawat, terutama penerbangan jarak jauh dan penerbangan malam. Karena ketika terbang tengah malam itu cahaya di kabin diredupkan, penumpang banyak yang tidur dan pada saat itulah pencuri beraksi. Tentunya pihak maskapai penerbangan tidak bisa mengawasi semuanya karena ini juga menyangkut privasi penumpang. Tapi kalau penumpang sebelum mendarat itu memeriksa barang-barangnya, ketika menemukan ada barang yang hilang, itu sebelum mendarat sebaiknya penumpang melaporkan kepada awak kabin atau kepada purser. Purser adalah Flight Service Manager, pimpinan pelayanan kabin. Di sana awak kabin bisa mengumumkan kepada penumpang bahwa telah terjadi kehilangan. Bagi penumpang yang melihat atau menemukan barangnya, mohon agar membantu menemukan dan dikembalikan. Awak kabin juga bisa membantu mencarikan kalau jangan-jangan barang itu terjatuh di bawah kursi. Kalau masih belum ditemukan juga, awak kabin bisa melapor kepada pilot dan pilot kemudian menghubungi bandara tujuan agar disiapkan petugas keamanan dan juga polisi untuk melakukan pemeriksaan sebelum penumpang diizinkan keluar dari pesawat. Maka dari itu penting bagi kita penumpang untuk memastikan barang-barang kita sebelum mendarat ya. Ketika pesawat masih terbang itu terkumpul semua, sudah rapi, beres semua. Kalau ada yang kurang-kurang lapor. Nah, dalam kejadian ini nampaknya ya dari apa yang diunggah oleh Pak Michael, beliau baru mengetahui barangnya itu hilang setelah pesawat mendarat dan pintu pesawat dibuka, sebagian penumpang sudah keluar. Ketika penumpang sudah keluar, itu tidak mungkin lagi menghentikan proses itu karena untuk melakukan pemeriksaan harus memanggil polisi, harus memanggil petugas keamanan bandara yang makan waktunya cukup lama. Awak kabin tidak berhak melakukan penggeledahan karena itu ranahnya aparat penegak hukum. Demikian, Mas. Tapi meskipun informasi yang disampaikan oleh Pak Michael ini belum sampai keluar ke pesawat, penumpangnya itu dia sudah melaporkan begitu. Kalau dari menurut Anda SOP-nya itu jika dilaporkan sejak awal maka penumpang dan juga awak kabin di situ semuanya harus digeledah begitu ya?
Yang menggeledah bukan awak kabin. Jadi gini, kalau kita mengetahui itu ketika pesawat masih terbang belum mendarat, itu awak kabin akan melakukan tadi memeriksa apakah terjatuh dan sebagainya. Dan kalau memang masih tidak ketemu, pilot akan minta kepada di bandara tujuan agar petugas keamanan dan polisi untuk melakukan pemeriksaan, termasuk juga penggeledahan jika diperlukan. Karena dalam kasus-kasus pencurian sudah terbukti ketika digeledah pencurinya tertangkap di sana. Tapi yang boleh melakukan itu hanya polisi dan aparat keamanan bandara. Baik, saat ini kan pihak Garuda Indonesia tengah melakukan investigasi. Ketika beliau masih di dalam pesawat, tapi ketika itu pintu pesawat sudah dibuka dan penumpang sebagian sudah keluar. Jadi tidak mungkin lagi. Kalau itu dilaporkan ketika pesawat masih terbang, itu lain lagi ceritanya. Baik, ini investigasi masih tengah berlangsung. Menurut Anda waktunya masih normal-normal saja atau terkesan lama? Singkat saja. Saya tidak punya pengalaman investigasi ya, tapi untuk ini butuh waktu juga karena mungkin ketika diinvestigasi awak pesawatnya juga sudah di Indonesia kan. Baik, kita nantikan ya seperti apa hasil investigasinya. Terima kasih pengamat penerbangan Pak Alvin Lee telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat.